Selamat mendengarkan podcast ini. Saudaraku sekalian, tentu semua orang yang sehat pikirannya atau orang yang normal menghendaki hari yang menyenangkan dan hari yang indah setiap hari. Karenanya orang melakukan berbagai kegiatan setiap harinya agar dengan kegiatan-kegiatan tersebut ia memiliki hidup atau hari yang indah. Sekali lagi saudara, sejak bangun tidur orang melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas agar bisa memiliki hidup atau hari yang indah. Kenyataannya kita melihat manusia tidak pernah puas dengan hari hidup yang dimiliki. Kalau ia sudah bisa mencapai sesuatu yang dia pikirkan akan bisa membahagiakan dirinya, menjadikan hidup dan harinya indah, ternyata belum atau tidak, maka melakukan kegiatan lagi untuk yang dia pikir meningkatkan kualitas hidup guna mencapai hidup dan hari yang indah. Dan manusia terus terperangkap dalam obsesinya tersebut, dalam cita-cita dan keinginan tersebut, sampai tubuh menjadi rentan, tua, tidak mampu melakukan kegiatan apa-apa, kemudian berakhir pada kematian. Demikianlah pada umumnya orang mengisi hari hidupnya. Kita semua tanpa kita sadari, atau banyak orang tanpa mereka sadari, terjebak pula dengan penyelenggaraan hidup seperti ini, saudara. Penyelenggaraan hidup seperti ini. Bahkan orang-orang tertentu yang merasa hendak melayani Tuhan atau melakukan pekerjaan Tuhan, sebenarnya juga tidak berbeda dengan orang pada umumnya. Hanya bedanya terletak pada jenis kegiatan saja. Yang lain menjadi pedagang, praktisi hukum, tenaga medis, pengajar di pendidikan umum, sedangkan kelompok orang yang merasa melayani Tuhan ada di lingkungan sekolah tinggi teologi, di lingkungan pendeta atau kantor sinode. Esensinya sama, substansinya sama, saudaraku. Hanya jenis aktivitasnya yang beda. Apalagi kalau di pelayanan, saudaraku, tidak ada tuntutan, tidak ada target. Ya. Seperti misalnya seorang sales atau seorang pekerja diberi target tertentu, tetapi seorang pelayan jemaat tidak dituntut target. Ya tentu ini profesi yang tidak menuntut atau memaksa seseorang kerja keras. Sama. Akhirnya dia tidak mendapatkan hidup atau hari yang indah. Maka ia menggeliat terus melalui dengan kegiatan supaya jumlah jemaat banyak dan memiliki berbagai aktivitas pelayanan yang bisa atau diharapkan dia memiliki hidup dan hari yang indah. Tapi ternyata belum tentu dan bisa dipastikan tidak dicapai. Lalu bagaimana, saudaraku? Bagaimana kita bisa memiliki hari atau hidup yang indah? Saudara catat hari ini, saudaraku. Hidup yang indah kalau kita bisa menyenangkan atau menyukakan hati Allah. Kalau kita melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Karena hakikat Allah yaitu tidak memaksa. Allah memberi kebebasan kepada individu. Maka Allah mengendaki agar kita dengan rela melakukan. Dengan rela kita menyelenggarakan hidup
melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Disitulah keindahan hidup. Dan akan semakin indah ketika ketepatan kita bertindak itu semakin tinggi. Akurasinya maksud saya, makin tepat. Menerima ini sebagai kebenaran dan kita konsekuen mengamalkannya itu tidak mudah. Tetapi kalau kita mengaku percaya kepada Tuhan, kita melakukannya. Seperti yang saya kemukakan tadi jam 11. Tuhan Yesus berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagaimana kita memiliki kodrat ilahi yang irama hidup kita selalu sesuai dengan Allah Bapa. Kita menemukan hidup dan hari kita indah. Entah saudara pria atau wanita, menikah atau tidak, punya anak atau mandul atau tidak punya anak, kaya atau miskin, berkedudukan tinggi di mata manusia atau tidak, apapun tidak menjadi masalah. Dan saya berharap hal ini akan menjadi insight yang merubah hidup saudara. Saudara harus berani, Anda harus berani mengambil langkah ini, bahwa keindahan hidupku, hari baikku adalah ketika aku melakukan apa yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan. Dan tadi saya mengatakan sesuatu yang saudara harus tangkap. Kita melakukannya dengan rela, bukan paksaan. Menjadi irama hidup yang tetap, bahwa kita selalu melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Tidak ada hari baik, tidak ada hidup yang indah selain ini. Saudara percaya, katakan amin. Saudara percaya, katakan amin. Kita mau lakukan, saudaraku. Ya, ingat, kita melakukannya dengan rela tanpa paksaan, saudaraku. Bahwa hari indah kita, hari baik kita, hidup indah kita, kalau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Dan tentu ini perlu proses sinkronisasi, proses penyesuaian. Kita mensinkronkan kehendak kita pada kehendak Allah. Jangan dibalik, saudara. Bukan Allah yang menyesuaikan diri ya kepada kita. Kita yang menyesuaikan diri terhadap kehendak Allah. Kita yang menyesuaikan diri terhadap kehendak Allah. Ya memang kalau orang Kristen baru seperti anak-anak di bawah umur yang kalau punya keinginan memaksa orang tua untuk melakukan keinginannya. Ya, seringkali anak-anak menuntut orang tua melakukan sesuatu seakan-akan orang tua itu berhutang dan berkewajiban untuk melakukan apa yang anak-anak ingini. Tetapi ketika seorang anak dewasa dan memang bertumbuh dewasa, saudaraku, maka dia mengerti bagaimana ia menyesuaikan diri terhadap kehendak orang tuanya dan tidak melukai orang tuanya. Ini tanggung jawab yang harus kita penuhi, saudara. Ini tidak bisa terjadi atau berlangsung secara otomatis.
Hal ini harus diupayakan. Hal ini harus diupayakan. Hari-hari belakangan ini saya menggunakan kalimat, hal ini harus kita kondisikan. Harus ada perjuangan untuk itu. Efesus pasal 2 ayat 10. Mari kita lihat Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa kita tidak otomatis menjadi seseorang yang melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, artinya kita mengupayakan bagaimana kita menjadi buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada standar pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Allah memiliki semacam, kalau di Indonesia ada SNI ya, Standar Nasional Indonesia, ini standar kerajaan Allah. Ya, jadi apa yang mesti kita lakukan? Apa yang kita mesti lakukan? Saudaraku, kalau kita membaca ayat-ayat sebelumnya, ya, kalau kita lepaskan dari ayat ini, maka terkesan bahwa kasih karunia yang diberikan itu sudah otomatis membuat kita menjadi orang baik lalu selamat. Ya. Ayat 1 kita baca. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Mati di sini hanya kiasan ya, figuratif ya. Bukan berarti mati tidak hidup seperti kematian fisik tanpa kesadaran. Artinya mati di sini adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu melakukan apa yang baik. Jadi kalau dikatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, yang sering saya kemukakan, tepatnya manusia kurang kemuliaan, tidak mencapai apa yang seharusnya dilakukan. Ini tidak membuat manusia bejat sama sekali. Manusia masih bisa baik, tapi tidak memenuhi standar yang Allah kehendaki. Ini yang penting, saudara. Jangan kita membuat manusia berkeadaan fatalistis, mengambil ayat dalam kitab Yesaya, semua manusia berdosa dan kebaikannya seperti kain kotor. Semua orang maksudnya, ya, rusak, bejat, kebaikannya seperti kain kotor. Jangan ini dikenakan kepada semua orang. Itu dikenakan untuk bangsa Israel, ya, yang waktu itu memang mereka memberontak, hidup mereka tidak sesuai Taurat, saudara. Bahkan yang paling baik pun kebaikannya seperti kain untuk membersihkan, mengelap menstruasi. Jadi buruk. Jangan ini dikenakan kepada semua orang. Alkitab mencatat, saudaraku, Nuh itu baik, Ayub itu baik, ya. Daud itu ya punya hati berkenan kepada Allah, ya. Tidak semua bejat. Maksudnya bahwa
kebaikan orang itu seperti kain kotor pada zaman itu. Ya, pada zaman itu untuk bangsa Israel. Ya, jadi jangan dibuat itu untuk semua orang, itu konyol. Itu konyol, maksa. Hanya karena mau membela doktrinnya. Jadi akhirnya mengkhianati prinsip hermeneutik. Karena kalau kita menafsir Alkitab harus melihat konteks. Nah ini kalau ayat itu dikenakan kepada semua orang kan jadi lepas dari konteksnya. Nah banyak loh yang tidak fair begitu, saudaraku. Tidak fair begitu. Ya. Seperti misalnya begini. Saya juga sudah kemukakan dan akan saya sering kemukakan. Misalnya begini. Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Lalu diartikan, ya suka-sukalah kepada siapa Allah mau mengasihi, kepada siapa Allah tidak mengasihi. Loh konteksnya kalau itu kita ambil dari kitab Maleaki, Tuhan sedang marah kepada bangsa Israel. Mengapa kamu tidak menghormati aku? Kalau aku ini orang tuamu, di mana hormatmu? Itulah sebabnya dikatakan Allah membenci Esau dan mengasihi Yakub. Itu konteksnya. Esau yang tidak nurut apa keinginan orang tuanya, yang kualat karena memberontak kepada orang tuanya. Jadi Allah bukan seperti pribadi yang sakit jiwa, yang mau bertindak tanpa hukum dan tatanan. Si dia dikasih, si dia tidak. Yang itu dicintai, yang itu tidak. Itu kayak orang sakit jiwa tanpa tatanan. Bayangkan kalau punya Allah seperti ini, saudara. Tuhan atau Allah digambarkan seperti bola liar yang menggelinding, tidak jelas aturannya. Nah kalau kita berurusan dengan Allah semacam ini, bagaimana kita memiliki langkah-langkah dalam berinteraksi dengan dia? Dia ngelinding tidak jelas. Anda ngerti maksudnya? Tidak boleh hanya membela doktrinnya lalu sembarangan mengartikan satu ayat tanpa melihat konteksnya. Kalau dikatakan mati, jangan terus dikatakan pokoknya manusia kalau tidak dalam intervensi Allah sepenuhnya tidak selamat. Loh saudaraku, kalau Yesus berkata orang mati menguburkan orang mati, bukan berarti orang mati menguburkan orang mati, lah itu hantu menguburkan hantu. Mati di sini artinya tidak mampu mencapai standar kerajaan Allah. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami termasuk Paulus. Kami termasuk Paulus juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Jadi tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Ini jangan menuduh Paulus lebay ya. Di surat Filipi Paulus mengatakan, jika ditinjau dari Taurat aku tidak bercacat. Jelas, karena Taurat kan hanya mengcover apa yang kelihatan. Tetapi Tuhan itu mau manusia batiniah kita itu lurus benar. Jika dilihat dari kacamata atau dari sudut pandang kesucian Allah, ya jelas. Kami, kata Paulus, ya termasuk orang jahat. Anda menangkap di sini? Nangkap? Saya teruskan, ikuti sampai terakhir, nanti saudara akan tahu lengkapnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Ini maksudnya adalah bahwa kita bisa memiliki kehidupan seperti Kristus.
Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus bukan berarti Kristus yang bangkit waktu itu, saudara. Kita akan mengalami kebangkitan yang serupa pada waktu ini. Pada waktu masih hidup ya tidak. Nanti waktu kita sudah meninggal kita akan bangkit memang. Menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus artinya kita bisa memiliki kehidupan seperti Yesus yang diurapi, artinya Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, ya kita telah mati artinya kita tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga nanti. Jika kebangkitan seperti yang dimaksud yang saya jelaskan tadi benar-benar kita alami, yaitu kalau kita memiliki kehidupan seperti Yesus yang diurapi itu. Maka ayat yang ketujuh, supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Artinya kalau kamu hidup seperti kehidupan yang dimiliki Yesus Kristus, kamu akan memiliki masa depan atau hari esok di dunia yang akan datang tentunya, bukan dunia hari ini. Kalau dunia hari ini mereka itu terseok-seok, mereka teraniaya, mereka terhina, ya saudaraku. Nanti Tuhan akan, Allah Bapa akan menunjukkan kepada orang percaya kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Karena kasih karunia, kamu tidak punya alasan terima kebaikan Allah. Bagaimana kamu bisa diubah untuk memiliki kehidupan seperti Yesus yang diurapi itu? Bukan karena kamu berbuat baik. Makanya mesti baca dari ayat 1, 2, 3 dengan jujur. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Oleh iman di sini jangan dipahami oleh keyakinan bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bukan itu semata. Tapi kesediaanmu mempercayai Tuhan dengan benar, yaitu dengan melakukan apa yang Allah kehendaki untuk kita lakukan. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi Allah yang memulai berinisiatif untuk membangkitkan kita bersama dengan Kristus. Ini bukan hanya menunjuk kehidupan yang akan datang nanti. Kebangkitan yang disebutkan yang pertama tadi secara figuratif, kita diberi kemungkinan untuk memiliki kehidupan seperti kehidupan Yesus yang diurapi. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi Allah yang memulai. Kamu dulu itu mati, kamu tidak bisa mencapai standar Allah. Tapi Allah yang memberikan kasih karunia itu. Itu bukan hasil perbuatanmu. Nah, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau, nah kalimat ini penting, ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, di sini tanggung jawab, saudara. Selama ini kasih karunia yang kita pahami, kasih karunia yang otomatis membuat kita itu masuk surga tanpa perjuangan. Ya. Dan ini yang membuat banyak orang Kristen gagal, saudaraku. Sebenarnya ayat-ayat ini harus saya jelaskan secara detail. Berhubung waktunya tidak cukup, saya membuat summary saja, ringkasan. Ya. Tetapi saudara akan mengerti maksud inti dari ayat-ayat ini, ya saudaraku. Kalau saudara membaca ayat-ayat berikutnya, maka saudara akan menemukan bagaimana kita dulu yang jauh, bukan seorang yang patut sebagai orang yang dapat disebut umat pilihan, tidak termasuk kewargaan Israel,
kemudian kita menjadi orang yang masuk dalam keluarga kerajaan Allah. Lalu di ayat-ayat berikut, misalnya Efesus pasal 4, kita lihat. Yang tadi saya bacakan, supaya ia mau, supaya kita hidup di dalamnya. Nah ini kita baca di ayat-ayat ini nampak jelas saudaraku. Ayat 22, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Kita yang menanggalkan. Sebab ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Agar kita bisa hidup di dalamnya, kamu harus menanggalkan manusia lama. Ah, ini berat saudaraku. Ini berat. Yang saya khotbahkan tadi pagi, dan ini tentu melengkapi apa yang saya khotbahkan tadi pagi, saudara. Ya. Untuk masuk pesta perjamuan kawin, untuk masuk kerajaan surga, harus memiliki pakaian pesta. Tidak semua diundang, hanya orang-orang tertentu yang diundang. Dan undangan itu tidak disertai baju pesta. Undangan diberi baju pesta, kamu buat sendiri, kamu usahakan sendiri. Kamu dapat undangan itu sudah kasih karunia, itu anugerah. Tidak semua memiliki mendapatkan undangan. Kamu mendapat undangan. Maka intinya khotbah saya tadi pagi, ya saudaraku, bahwa umat pilihan itu, yaitu kita, diproyeksikan secara khusus untuk menjadi manusia Allah yang mewarisi kerajaan surga. Ini tidak main-main, saudara. Makanya kalau kita menjadi umat pilihan, melepaskan segala sesuatu. Ya, tidak boleh ada fokus yang lain kecuali bagaimana menjadi anak-anak Allah yang layak disandingkan bersama dengan Kristus, mewarisi kemuliaan yang Allah berikan. Nah, tidak ada orang, maksud saya sedikit sekali orang yang benar-benar tertarik. Kata kemuliaan bersama dengan Kristus bagi orang Kristen sekarang ini jauh dari naluri dan instingnya, saudara. Beda dengan orang-orang Kristen abad mula-mula. Mereka teraniaya, seakan-akan Tuhan Yesus tidak hadir, seakan-akan Allah tidak membela mereka. Mereka kehilangan segala sesuatu, tapi mereka bersedia, mereka rela. Yang kalau kita baca dalam surat Petrus, 1 Petrus pasal 1, nanti kita kembali ke Efesus pasal 4, saudaraku ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Harus ada bukti. Harus ada bukti. Nah, masalahnya ada orang-orang yang tidak diperhitungkan oleh Allah. Karena memang menolak proses daripada penyempurnaan itu. Tidak perlu dibuktikan kemurnian imannya. Ini hanya untuk orang-orang yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan. Ya. Membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Tidak ada pujian kalau tidak ada ujian. Tidak ada ujian. Tidak ada pujian kalau tidak ada ujian, saudara. Jadi orang-orang yang serius ikut Tuhan itu, ya ini yang dikatakan oleh Alkitab, orang yang mengasihi Tuhan, Allah proses, dan terus diuji. Nah, banyak orang yang tidak serius, tidak perlu diuji, memang sudah kartu mati, masuk kotak. Punya masalah dikit mengeluh, masalah sedikit menyalahkan Tuhan. Tidak bisa, saudaraku. 8.
Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihi dia. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Saudara, ini orang-orang Kristen abad mula-mula yang bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Oke, kita kembali ke Efesus pasal 4, saudaraku, ya. Nanti kita kembali ke Efesus pasal 2. Yang saya mau saudara memperhatikan dan di Efesus pasal 4 itu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Tidak pernah terpikir selama ini. Sampai saya menemukan ayat ini dan Tuhan seperti memberi lampu di pikiran saya. Pembaharuan roh dan pikiran di dalam hidup kita bisa terjadi atau berlangsung kalau kita menanggalkan manusia lama. Dan itu tanggung jawab kita. Itu yang tadi saya katakan, kita upayakan, kita perjuangkan, kita kondisikan supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Kita yang mengusahakan dengan serius dari hari ke hari. Dan kita harus bisa melihat bagian-bagian apa dalam hidup kita yang kita tanggalkan. Makanya saudaraku, kita harus teliti untuk setiap kata yang salah, apalagi kalimat, apalagi narasi. Kita harus teliti. Supaya kita mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Dan mengenakan manusia baru. Jadi manusia baru itu bukan anugerah yang diberikan Tuhan, nih kau pakai. Enggak. Itu hasil dari perjuangan kita yang menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan itu. Baru kita bisa mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Ingat ini, kita buatan Allah tadi ya. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kudus yang sesungguhnya. Ada standar kekudusan umat perjanjian lama, tetapi ada standar kekudusan umat perjanjian baru yang harus sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Yesus. Kembali ke Efesus pasal 2. Oke. Karena kita ini buatan Allah, tadi sudah saya singgung, ya, bahwa Allah menciptakan kita, tetapi di situ harus ada respon kita. Kita harus memberi diri, kita juga mengkondisikan hidup kita. Ya, kita mengupayakan dengan cara bagaimana menanggalkan manusia lama. Maksudnya manusia lama itu apa? Ya detailnya begini saudara, kalau kita marah kita selalu berkata, anjing, jangan lakukan lagi. Kalau kita emosi lalu kita melotot, jangan lakukan lagi. Teknis. Dan banyak, jika kita serius, kita akan tahu ya manusia lama yang kita tanggalkan, dan itu proses pembaharuan roh dan pikiran. Jadi gairah hidup kita itu berubah. Dan itu bukan karunia. Itu upaya perjuangan kita. Tentu di atas semuanya Roh Kudus pimpin kita. Di situ proses penciptaan manusia baru di dalam hidup kita. Diciptakan dalam Kristus Yesus, artinya Yesus menjadi patron. Yesus menjadi pola untuk melakukan pekerjaan baik, untuk bisa melakukan pekerjaan baik atau segala sesuatu yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ini saya menggunakan kata SKA tadi, standar kerajaan Allah.
supaya kita hidup di dalamnya, tidak otomatis. Suatu hari Bapak Ibu akan tahu betapa berharganya setiap detik, menit, jam, hari yang Tuhan berikan. Betapa berharganya karena hari yang memuat kesempatan-kesempatan itu, proses pembaruan roh dan pikiran kita melalui kesediaan kita menanggalkan manusia lama. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada standar kerajaan Allah. Kalau kita ada SNI itu, tetapi ada standar kerajaan Allah. Apa standarnya? Standarnya adalah semua yang kamu lakukan selalu sesuai dengan pikiran perasaan Allah. Dan itu yang membuat harimu indah. Itu yang membuat harimu baik. Itu yang membuat harimu baik. Hidupmu indah. Siapa yang tertarik hal seperti ini? Tidak banyak, saudaraku sekalian. Tetapi seperti yang saya katakan dari tadi, saudaraku, kita ini memang dikhususkan Tuhan, umat pilihan, untuk menjadi manusia Allah, man of God, berkodrat ilahi. Makanya perkawinan pun juga tidak menjadi standar. Kalau dulu penuhi bumi, ya orang harus menikahlah. Tapi di dalam kehidupan umat perjanjian baru, ada orang yang tidak menikah demi kerajaan Allah. Jadi standarnya tidak lagi standar umat PL. Saudara masih bersama saya? Saudara bisa mengerti? Sebenarnya khotbah saya ini sangat bernuansa doktrinal. Tapi kalau saudara mengerti kebenaran ini, saudara akan tahu bagaimana arah hidup kekristenan kita. Allah sudah menyediakan pekerjaan baik atau standar kerajaan Allah supaya kita hidup di dalamnya. Standarnya apa? Ya tadi kita nyanyikan, pikiran dan perasaanku sesuai dengan pikiran perasaanmu, itu standarnya. Dan Allah mengendaki kita hidup di dalamnya. Nah, ayat-ayat yang tadi saya baca dari Efesus pasal 1 ayat 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 itu sering diartikan keliru. Jadi kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik, lalu kita tidak ada usaha secara proporsional, usaha yang memadai. Bukan hanya berbuat baik, saudara. Mengubah diri untuk bisa menjadi seorang yang memiliki standar kerajaan Allah. Dan ini perjuangan. Betapa berharganya setiap detik, menit, jam, dan hari-hari kita, saudara. Yaitu penanggalan manusia lama, supaya kita diperbarui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Manusia baru, buatan Allah di dalam Kristus, supaya kita hidup di dalamnya. Amin. Saudara masih bersama saya? Saya menjelaskan ini panas dingin, saudara. Tapi saudara nangkap? Yang menyesatkan banyak orang adalah, ya tadi itu, kamu semua sudah mati, lalu diartikan kamu tidak berdaya sama sekali. Kalau bukan intervensi Allah 100%, kamu tidak bisa selamat. Itu lihat, kalau tidak ada intervensi Allah 100%, kamu tidak bisa selamat. Karena kamu sudah mati. Maksudnya mati ini artinya manusia tidak mampu mencapai standar kesucian Allah. Amin. Itu maksudnya. Bukan berarti lalu manusia itu mati total, fatalistik. Dipandang semua manusia sudah rusak. Kebaikan yang seperti kain kotor. Itu untuk bangsa Israel di zaman Yesaya. Maaf. Paham? Tidak semua bejat orang bisa baik. Tapi tidak mungkin mencapai standar Allah. Itu mati. Dan sekarang kalau Allah mau membangkitkan kita bersama dengan Kristus,
Itu anugerah. Karena tidak ada yang berbuat baik di antara kamu menurut standar Allah. Kamu mendapat karunia untuk dibangkitkan bersama dengan Kristus. Pengertian kata kebangkit di ayat pertama, maksudnya adalah memiliki kehidupan seperti Yesus yang diurapi atau Kristus, saudaraku. Maka kita ini buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik yang disediakan Allah, standarnya, supaya kamu hidup di dalamnya. Dan gereja ini menjadi training centernya. Mentoringnya itu di gereja. Bimbingannya itu di gereja. Maka seperti yang tadi saya katakan, kita itu nggak bisa disamakan dengan agama manapun. Dan jangan coba-coba menyamakan. Nggak bisa disejajarkan. Saya tidak mengatakan lebih baik mana ya. Tentu setiap agama mengatakan dirinya paling baik. Tapi dengan mendengar kebenaran ini Anda baru tahu, kekristenan bukan agama tapi jalan hidup. Oke, tepuk tangan boleh. Jalan hidup-hidupnya Yesus. Karena itu standar kerajaan Allah, bukan jalan hukum. Kalau jalan hukum standarnya hukum. Sekarang standarnya Allah sendiri. Apa yang Allah inginkan kita perbuat. Karena itu yang membuat hari kita baik. Itu yang membuat hidup kita indah. Dan di kekekalan Allah ingin supaya kita semua menjadi seperti simfoni yang indah didengar. Amin. Begitu saudara. Jadi jangan menyesal menjadi wanita. Jangan menyesal menjadi pria. Bahkan jangan menyesal menjadi duda atau janda. Jangan menyesal tidak punya anak. Jangan menyesal tidak punya jodoh. Jangan menyesal gagal studi, gagal karir, gagal berumah tangga. Tetapi akan sangat menyesal kalau engkau menyia-nyiakan kesempatan untuk menjadi pewaris kerajaan surga. Amin, saudara. Jangan sampai keberhasilan hidupmu di bumi menjadi mimpi burukmu. Sebab dengan kelimpahan sukses hidup di mata manusia engkau melupakan Tuhan. Dan engkau tidak merindukan kerajaan surga. Tapi keadaanmu bagaimanapun membawa engkau datang ke gereja. Jangankan jalan-jalan ke Bali, ke Jogja pun tidak mampu. Paling jauh Taman Mini Indonesia Indah. Enggak masalah. Tapi kalau Anda punya uang banyak, hari ini masih menginap di Perancis. Masih menginap di Alaska. Kedinginan di sana. Bukan salah jalan-jalan, tidak salah. Tapi itu tidak menjadi tujuan hidupmu. Tujuan kita adalah menjadi manusia buatan Allah untuk melakukan pekerjaan baik. SKA. Standar kerajaan Allah yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Karena Allah mengendaki manusia menjadi makhluk sesuai rancangannya. Segambar serupa. Anda percaya enggak? Menurut saya iya. Ketika Allah mau menciptakan manusia, sudah tergambar di dalam pikirannya planning. Tepuk tangan boleh. Ada planning. Aku mau menciptakan manusia segambar serupa dengan aku. Yang dengan kerelaan tanpa kupaksa melakukan semua sesuai dengan pikiran dan perasaanku. Itu maksudnya perbuat baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Paham saudaraku? Kalau tidak diartikan demikian, saya tidak tahu mau diartikan apa ayat itu. Pekerjaan baik hanya diartikan 1-2 tindakan. Tidak bernilai. Ada puluhan bisa ratusan tindakan yang kita lakukan setiap hari. Nggak ada standarnya. Makanya Paulus mengatakan kami termasuk orang jahat dulu. Padahal di ayat di dalam Filipi pasal 3 ia mengatakan aku tidak bercacat menurut Taurat. Jelas tidak bercacat karena Taurat tidak bisa mengcover sikap batinmu.
Taurat hanya memiliki kemampuan melihat tindakanmu secara lahiriah. Itu pun dalam batas-batas tertentu. Amin. Tapi ketika Paulus melihat kesucian Allah, aku orang berdosa. Oh, ternyata ada pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah. Yang karenanya Paulus menyadari buatan Allah. Yang masuk anggota keluarga kerajaan Allah. Yang punya stempel meet in Allah. Meet in Tuhan. Amin, saudara. Dunia memproses kita supaya kita itu di meet in dunia. Buatan dunia. Tapi bagi orang Kristen, Roma 12 ayat 2, jangan serupa dengan dunia ini. Mau tidak mau kita keluar, harus lari dari dunia. Jangan bersahabat lagi dengan orang-orang yang tidak takut akan Allah. Berteman, just teman, say hello, oke. Tapi kalau sampai akrab, rohmu bisa rusak. Lebih baik kau datang ke Arta Gading lantai 5, ikut doa dan mendengarkan firman. Amin. Tentu kita punya komunitas dan hati-hati, tidak semua orang ke gereja itu orang baik. Ada orang yang kelihatan baik-baik cuma mau cari hutang. Hati-hati. Paham maksud saya? Datang ke gereja. Beri waktu berdoa pribadi. Beri waktu mendengarkan CD khotbah. Maksud saya Truth ID. Dengarkan terus. Pokoknya Jesus the only world we have. Satu-satunya dunia yang kita miliki. Saudara, rasanya juga saya baru kemarin bertobat. Rasa-rasanya. Karena semakin kita mengerti kebenaran, kita menyadari kesalahan kita. Kita menyadari keteledoran kita. Careless kita. Lalu kita mau memulai hidup yang baru. Anda tahu, kapan saya mendapatkan suara ini? Tadi pagi. Tidak ada hari yang baik, Eras. Tidak ada hidup yang indah. Kecuali kamu menyenangkan hati Tuhan. Percayalah apa yang saya katakan. Ini semua kalimat verbal yang sia-sia kalau hanya didengar dan diaminkan dengan kata. Harus saudara alami. Dan minta petunjuk Tuhan. Agar saudara dipimpin Tuhan ke hal ini. Jelas gak sekarang? Dari tadi panas dingin saya jelaskan. Anda juga begini. Begitu? Tapi setelah saya jelaskan sekarang, jelaskan? Ya sudah, amin.